Amin. Mari kita angkat satu pujian Yesus kita.
Amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Nah, sekali manusia ini datang pada Tuhan akan pas dunia saja. Ya, seperti yang kita tahu, doa ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memenuhi. Amin. Tapi saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dan saya juga. Dan saya membaca ini karena saya pernah sempat kecewa di mana saya kemarin berdoa, nama saya sampai ada kabar di bandara Thailand, nggak ada hubungi, tidak ada kabarnya. Lalu saya berdoa, sebelum tidur berdoa menangis di kasus saya, tapi Tuhan menjawab bukan dengan sesuai dengan keinginan saya, tapi saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan sejahtera. Mungkin pagi hari ini sekian firman saya, mungkin ada dari saudara-saudara yang menambahkan. Selamat belajar. Ini selalu datang kepada Tuhan dalam setiap apapun kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Amin. Sahabat yang sejati dan Tuhan yang sejati hanya Tuhan Yesus. Amin. Dalam keadaan apapun kita datanglah kepada Tuhan. Ya. Manusia mungkin bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Minta kepada Tuhan apapun itu. Seperti kalau di lokasi ini saya hanya minta kepada Tuhan saudara agar kita bisa berdoa. Amin. Dan saya mungkin ada butuh proses dan banyak sekali proses. Ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan kami berkompak. Ya. Tapi ada aja kendala ya. Saya tahu semua itu ada proses. Amin. Saya selalu saudara, seperti kemarin saudara kita Meron datang sama saya ya. Saya selalu jangan dipikir, bilang bang kalau lagi itu mana ini ya. Saya bilang lebih baik saya dikunci daripada kita harus menghilangkan ibadah. Saya tahu banyak orang yang tak suka sama saya ketika saya mau enggak, ya pagi-pagi. Tapi aku saudara, saya bisa dikunci aja daripada yang baik itu kita hilangkan. Artinya saudara, kalau saya saksikan itu, karena itu permintaan saya dari pembukaan, permintaan saya kepada Tuhan, saya hanya pengen orang-orang Kristen di tempat ini kompak. Dan puji Tuhan, bukan Tuhan tak jawab, bukan Tuhan tak jawab, Tuhan jawab. Dan jawab ketika bagaimana proses-proses yang panjang, aku tak langsung spontan Tuhan. Kita harus perlu berdoa. Amin. Ketika kita berperang, contohnya saudara kita meminta kepada Tuhan, seperti saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya punya kerinduan tempat ini ada orang Kristen yang kompak. Dan itu diproses saudara, itu diproses bagaimana banyak tantangannya apa? Salah satu mulai pertama saya menentukan ya tempat ini saya ini dulu masih gabung karena ibadah dengan saudara-saudara kita. Saya itu ibadah dengan 3 orang. Proses dulu tak ada kamar-kamar ibadah, ada beda. Ada proses dulu pun belum ada ibadah seperti ini setiap hari. Ya. Artinya saudara itu semua proses sama halnya saudara ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, ya, tapi bukan Tuhan tadi saya minta sama Tuhan, bukan Tuhan tidak menjawab, Tuhan jawab kok, puji Tuhan, ya. Mungkin orang-orang bisa lihat perubahan di gereja ini, ya, bisa dibilang 90%, ya, 90%, demikian juga dengan orang-orangnya yang hadir. Proses minta aja kepada Tuhan apapun itu, amin. Minta kepada
Jadi kita lihat dari jika di sini dari 100% ada berapa persen aja ada gimana ya? Jadi itu salah satu yang mau ya ingin saya teladan kepada yang lain. Mereka bisa berubah. Jadi doa kita itu terjawab, saudara. Amin. Doa kita itu terjawab ketika kita ada proses di dalamnya itu. Jangan pikir doa tidak terjawab. Doa tetap terjawab. Tetapi Tuhan jawab. Tiba-tiba, yes, saya setuju saudara dengan jawaban doa yang dikatakan kita tadi. Jawaban doa ada 3. Ya, tunggu dan tidak. Tapi di semua jawaban itu yang ketiga itu Tuhan menjawab yang terbaik. Amin. Dia ketiga ini Tuhan menjawab yang terbaik. Tuhan menjawab yang terbaik. Ketika diizinkan seperti ini, diizinkan seperti itu, menjawab yang terbaik. Minta aja sama Tuhan, minta logika dalam otak kita, nggak logika dalam pikiran kita. Atau minta sekarang ini macam betul aja, ya. Pengen nyatu, pengen izin dengan bersama-sama, ya. Betul aja, itu sendiri-sendiri nggak ada. Mungkin beberapa orang mungkin berpikir, tapi apapun permintaan sekalipun nggak logika dipikirkan orang, minta aja sama Tuhan. Sama aku saudara dalam kesungguhan mungkin tak logika dalam pemikiran orang mana mungkin dari semua sekali tidak boleh mati ya. Ada kesaksian bahkan yang sudah mati pun bangkitkan kok. Amin. Amin. Sama jawaban doa ada 3. Saya mau baca saudara di sini tadi dikatakan ada ayat 9 ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia menaruh engkau minta kepada Tuhan. Kita minta, contohnya saya minta sama Tuhan, saudara, ya. Saya minta uang sama Tuhan, berilah keluarga yang begini. Miskin aja kosong. Mana kasih? Berikan tahu kekuasaan ini begini. Kalau kawan belum bisa menahan emosimu, kayak mana mau memiliki emosi? Ya, semua Tuhan beri proses. Tapi Tuhan, contohnya kata Tuhan bukan nggak mau memberikan kita kekayaan, bukan nggak sanggup, tapi Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau luar dari dia, Tuhan pernah mengingat Lazarus saudara, si Maria sama si Marta itu, ya. Ketika datang sebuah dalam mata Tuhan, saudara pun lagi sedang sakit, ya. Kurang lebih demikian. Ayo ikutlah kami, tunjukkanlah mereka. Apa yang Tuhan lakukan saudara? Dia sengaja tinggal beberapa hari di situ. Lalu ketika saudara Yesus matilah si Lazarus ini sudah beberapa lama, salah 3 hari atau 4 hari ya, sudah beberapa hari dan datanglah Tuhan Yesus. Dan datang Tuhan Yesus. Kita berpikir, ngapain di dalam Tuhan Yesus? Ngapain si Maria atau si siapa yang berkata, sekiranya engkau datang, saudara kau akan bangkit. Dia akan bangkit. Tapi dia jangan bangkit. Berpikirannya hari kebangkitan. Dan ternyata saudara sudah beberapa hari Lazarus dibangkitkan. Apa yang bisa dikatakan dari cerita itu saudara? Sering kita merasa doa kita tidak dijawab, sudah terlambat. Mungkin kadang saudara kita berdoa waktu kecil, jawabnya pas dewasa. Sampai kita sudah melupakan doa itu. Tapi kamu tidak pernah melupakan dengan doa-doa. Mungkin kau bisa lupa dengan doa-doa. Kita
kita lupa yang 10 tahun yang lalu kita pernah berdoa minta ini sama Tuhan. Mungkin kita sudah lupakan dan tidak pernah mendoakan itu lagi, maka kita tak ingat lagi itu. Tapi Tuhan ingat. Waktu yang tepat. Amin. Waktu yang tepat. Kita lihat 9 saudara. Adakah seorang daripada yang memberi baju kepada anaknya jika ia memberi roti? Tidak mungkin kau kasih sama anaknya yang umur 3 tahun, 4 tahun, motor trek. Ya? Kau membunuh dia. Tidak mungkin kau kasih sama anak-anakmu narkoba, amin? Tidak mungkin kau kasih sama anakmu racun. Mungkin itu baik menurut dia. Menurut dia itu baik. Pak, aku minta motor trek. Menurut dia itu baik. Karena dia mengerti. Tapi kita harus mau saudara, ketika itu kita harus mau mungkin bicara sama anak kita yang seperti ini, ya sekali kalau ini. Tapi ketika dia dewasa dia akan mengerti. Sama saja ketika kita meminta Tuhan, kau kasih saja dua ini, kau tak mau jawab. Ketika di waktu yang tepat saudara akan kasih ini, kita pernah mampu saudara media tidak buat lagi pada kita mampu. Tetapi itu saudara membangun diri ketika kita berdoa bersama keluarga kita bisa tidak ada keluarga kita orang amin. Amin. Baik sekali. Saudara, lalu ayatnya tersebut berkata demikian, maka memberi pula jika dia meminta ikan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Dia akan memberi. Yang tidak berpikirkan, yang tidak berpikirkan, memberi yang Tuhan. Bersama-sama. Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita minta hanya sama Tuhan, Tuhan berikan aku 10.000. Contohnya, aku butuh uang 10.000. Mungkin saat ini dia tidak kasih. Karena ada waktunya. Mungkin kita akan menyalahgunakannya itu. Tapi bagaimana ketika orang yang berdoa kepada orang sakit tidak sembuh-sembuh, contohnya begitu. Kita doakan, tapi orang itu tidak sembuh. Ya mungkin waktunya tidak tepat. Mungkin kalau ketika saya mendoakannya dia sembuh, saya akan berlaku sombong. Ya mungkin saya harus bereskan hati saya. Ya mungkin itu kehendak Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan selalu menjawab kepada kita. Akan yang terbaik, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Itu yang bisa saya katakan, saya katakan dari pelarangnya dan kemampuannya. Tuhan sendiri kepada kita. Yang saya katakan yang pertama, minta kepada Tuhan dalam keadaan apapun dan minta apapun itu. Masalah dikasih tak dikasihnya saudara, minta dulu sama Tuhan. Minta dulu apapun itu, tapi seperti yang sering kita bahas saudara, jangan ajak Tuhan berbuat dosa, ya, Tuhan memaafkan hapuskan dia, jangan, ya, minta Tuhan yang logika adalah, artinya saudara, yang baik adalah kita minta sama Tuhan. Saudara kita tidak minta seperti yang kita, sebenarnya dia peduli, ya, lalu dikabulkan itu saudara, kau bukan Tuhan yang ngapain kita, yang bantu kau juga. Tidak mungkin Tuhan mau bantu buat dosa, ya tidak mungkin. Tuhan suruh kalian lihat cewek ini, contohnya lagi, ya, Tuhan bukan lagi. Tapi orang tua yang tidak setuju, dia ingin dia, ya kan? Nah, kalau untuk capai di kau itu saudara, ingatlah itu bukan
Bukan bantuan Tuhan itu. Mungkin bantuan psikologis. Mungkin bantuan psikologis. Seperti yang kemarin pertanyaan saudara kita siapa? Ini Chandra, ya. Gimana ya kalau ngakut judi, menang judi, bilang Tuhan Yesus baik. Itu bukan sedang main kok sama Tuhan. Mungkin lah Tuhan pas lagi baca Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, agak main CS, ya kan? Kita tak mungkin deh. Pas kena dia pas kau bilang dalam nama Yesus kena dia. Ingat, jangan kau suruh waktu Tuhan, bukan Tuhan yang kasih itu, ya. Jadi kita harus berusaha dari apa yang kita minta sama Tuhan. Apa yang kita minta sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah cara mungkin besar dalam kita. Artinya segala yang baik dari Tuhan, segala yang jahat dari simbolis. Tujuan yang pertama saudara minta kepada Tuhan, tapi yang ada. Yang kedua, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Memberi, sekalipun itu berproses. Semua berproses. Di situ lain Pak langsung berjalan. Ada proses seperti hal dari pertanyaan saya. Teman-teman, ini kita lupa lalu ada pembangunan orang di tempat ini. Enggak kan? Udah terbiasa Pak ini. Waktu dulu masih bebas di sini kan, celana pendek datang ke gereja, kamu sampai koyak-koyak ke atas sana sini kan, ada yang saudara, saya diprotes kok, saya ditantang, tapi puji Tuhan sekarang hasilnya, puji Tuhan, kita sudah tahu datang kepada Tuhan, amin. Proses Tuhan jawab kok. Kita buat provokasi, kita buat gitu. Ada beberapa orang yang menolak. Tapi Tuhan berjalan dan ada hasil. Tuhan jawab. Ya. Tapi ketika di dalam proses ini jangan orangnya aja, ya. Ketika kita mau berperang, ya harus mau senjata. Ya, harus mau tersakiti, harus mau nanggung ini, harus mau nanggung omongan orang, harus mau nanggung baru dan lain sebagainya. Bukan hidup dengan omongan orang, hidup dengan omongan Tuhan. Itu yang terakhir. Tuhan selalu ingatlah, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita bisa lupa dengan doa-doa kita. Tapi Tuhan tidak lupa dengan apa menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Pada seperti apa? Shalom. Shalom. Tadi saudara Tuhan kita baca juga di dalam Markus pasal 11. Markus pasal 11. Kita baca dua ayat 22 sama ayat 24. Ayat 23-nya tidak usah dibaca ulang, ayat 11. Sudah dapat? Amin. Dapat, nanti kita baca ayat 22 dan 24. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, karena itu aku berkatalah kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saudara Tuhan, Yesus ingatkan murid-muridnya untuk memiliki kepercayaan, di mana mereka sudah lebih dulu memiliki pemikiran kalau mereka telah menerimanya dari Tuhan. Jadi ini pemikiran di mana kita hidup seolah-olah kita sudah terima, sehingga akhirnya action kita itu action yang antusias, action yang sudah melihat jauh ke depan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan saudara Tuhan berkaitan dengan berdoa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kiranya saudara Tuhan ayat tambahan ini juga menguatkan kita semakin semangat, antusias berdoa di dalam doa kita. Tadi sebenarnya. Ya, salam. Halo. Tuhan.
Tidak. Nah, dalam hal ini sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita harus memeriksa diri kita dulu. Kita harus periksa sudah layak untuk saya datang kepada Tuhan. Apakah saya sudah buat ampun kepada Tuhan, ampun dosa saya? Karena Tuhan itu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sebelum kita meminta, pertama-tama kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku dosa kepada dosa. Jangan segala hal. Ampun kepada Tuhan, lalu kita berbicara kepada Tuhan. Kita berkomunikasi sama Tuhan, kita meminta segala sesuatu. Dan dalam meminta segala sesuatu kepada Tuhan, jangan seperti memaksa, merasakan enggak. Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah Allah akan memberikan ini kepada orang ini? Kenapa? Tuhan menjawab doa kita. Tuhan melihat apa yang kita minta, yang kita butuhkan, apa yang menurut keinginan kita. Kalau kebutuhan mudah-mudahan masuk dijawab Tuhan. Tetapi kalau kita ingin sabar dan nanti. Tapi di dalam kita meminta kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya. Dari hati kita yakin dan percaya. Setelah kita membersihkan diri kita mengaku dosa dan salah kita. Setelah itu kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan doa kita. Untuk jawaban dia tidak ada nanti, itu usaha Tuhan. Nah, segala sesuatu terjadi di Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih seperti biasa. Salam semuanya. Shalom. Untuk membawa pujian hari yang akan datang, saya sendiri dan membawa firman Keserangan. Terima kasih kepada yang ibadah.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Cicipi makanan ini. Cinta, haleluya. Amin.